بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang kita miliki. Semuanya itu kecuali pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam terus harus menjernihkan misi kehidupan. Para jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan keseharian kita sering sekali kita mendengarkan slogan carilah dunia, jangan lupa akhirat. Slogan ini para jamaah rahimakumullah, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Itu prinsip utamanya adalah dunia, baru carilah akhirat. Prinsip utamanya adalah berorientasi kepada kehidupan dunia, baru akhirat. Dan harus kita jernihkan misi ini menjadi carilah akhirat, jangan lupa dunia. Para jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus mencari akhirat, jangan lupa dunia? Di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Carilah negeri akhirat, pahala akhirat. Baru wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kehidupan duniamu. Para jamaah rahimakumullah, stressingnya adalah carilah akhirat, jangan lupakan duniamu. Para jamaah, ibadah ini bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi ibadah itu adalah merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah itu merupakan kebutuhan kita. Sehingga kalau kita ini butuh terhadap ibadah kita, insya Allah kita akan terus-menerus melakukan yang terbaik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita harus terus kita upayakan dengan kesungguhan. Dan kalau kita beribadah, bukan sisa waktu, tetapi luangkan waktu yang terbaik, upayakan waktu yang terbaik menuju kepada Allah SWT. Inilah yang kita maksud dengan menjernihkan misi kehidupan kita. Jadi carilah akhirat, maka insya Allah dunia itu akan mengikuti kita. Tetapi kalau orang itu visinya hanya visi dunia, para jamaah, bisa jadi hidupnya itu hanya memuja kesenangan, yaitu yang disebut dengan hedonisme.
Orang ini kalau hanya orientasinya kehidupannya hanya pemburu, mengejar kegunaan, maka dia disebut seorang pragmatisme. Dan orang kalau hanya dunia yang dikejar dan dia hanya memburu kesempatan, maka dia sebut dengan oportunisme. Para jamaah rahimakumullah, padahal kita sudah memahami dan mengatakan dalam hati kita, sekaligus tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW, di antaranya ketenangan dan ketentraman hidup itu adalah di hati kita. Dan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innul qulub, yaitu mereka itu tentram hatinya, orang beriman itu tentram hatinya, bidzikrillah, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, yaitu selalu mengingat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Wa tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub, yaitu hati kita itu akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang, dan hati kita akan menjadi damai. Jadi ketenangan seseorang itu adalah karena selalu beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, informasi tentang kehidupan akhirat itu yang sempurna itu memang banyak ditolak oleh sebagian besar manusia. Orang yang berpikir dengan paradigma dunia, paradigma yang dekat, artinya dunia itu dekat, itu hanya bersifat fisik, hanya bersifat materi. Hidupnya itu yang disebut dengan materialistik. Dan orang-orang materialistik itu tidak mampu menembus batas ruang dan waktu yang jauh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya terpaku kepada tataran empirik yang terlihat, terukur, dan terasa. Para jamaah rahimakumullah, kebenaran itu menurut mereka itu hanya yang bersifat kenyataan, yang empiris saja. Sehingga di luar itu, maka dianggap khayalan. Di luar itu dianggap rekaan. Di luar itu dianggap imajinasi, dianggap dongeng. Makanya di Al-Quran banyak sekali pada zaman para anbiya, sejak zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, dan seterusnya. Maka orang-orang begitu diberikan kebenaran, maka dia mengatakan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin misalnya, ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini orang-orang apabila dibacakan ayat-ayat kami, yaitu orang-orang kafir itu, maka dia berkata, qala asatirul awwalin. Itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Jadi dianggap bahwa kehidupan setelah dunia ini dianggap dongeng. Padahal kita sudah paham semuanya bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Ini adalah ciri-ciri orang beriman. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, bil ghaibi, yaitu kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan mendirikan salat, wa mimma razzaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Para jamaah rahimakumullah, jadi ciri orang beriman itu adalah beriman kepada yang gaib, termasuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejedaran spiritual inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan setelah kita cerdas secara spiritual, maka kita akan menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada nilai-nilai kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ikhlas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita sebut dengan menjernihkan visi, menjernihkan misi kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya kita ini setiap saat sudah setiap menjernihkan misi kehidupan. Coba kita bayangkan ketika kita bangun tidur. Kita bangun tidur itu yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bangun, maka kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, dari mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Sebetulnya ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika orang ini bangun tidur, yang diingat bukan dunianya, ini yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengingat bahwa ini semuanya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk aktivitas apapun kita awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha makasih lagi maha penyayang. Jadi menyebut nama Allah, menyebut Ar-Rahman, juga menyebut Ar-Rahim. Para jemaah rahimakumullah, sehingga kita menyadari bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua fasilitas yang dititipkan kepada kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, malia kita, anak-anak kita, kesehatan kita, umur kita, ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali itu semua pertolongan dari Allah. Sehingga hadirin rahimakumullah, kalau kita ini sudah menjernihkan misi kehidupan kita, maka kita ini terus betul-betul akan menjaga, yaitu bekal kita. Apa bekal kita? Tentu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang terbaik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu semuanya, sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertawakallah kepadaku, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal sehat. Dan kita ini punya akal sehat dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu contoh konkret dalam keteladanan kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sejarah dalam peradaban peradaban manusia. Ada satu nabi, salah satu nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini kita pakai untuk menjernihkan misi kehidupan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang yang diberi julukan Ulul Azmi. Di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Musa, juga Nabi Isa, itu adalah julukannya Ulul Azmi. Ketabahan yang luar biasa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Khalilullah, kesayangan Allah. Dan Nabi Ibrahim itu juga dijuluki Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat di dalam doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika belum punya anak, maka doanya itu jauh, yaitu misinya itu misi kehidupan yang jauh. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas solihin. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 100. Nabi Ibrahim itu begitu berdoa, Rabbi habli minas solihin, maka tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah misi kita, visi kita agar kita jauh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah anak yang soleh. Dan akhirnya Nabi Ibrahim umur 87 tahun baru dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Dan Rabbi habli minas solihin, ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. 11 tahun kemudian, berarti umur 97 tahun, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak lagi yang bernama Ishak. Yang ternyata kedua-duanya Nabi Ismail dan Ishak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi. Inilah misi visi kehidupan yang jauh ke depan. Para jamaah rahimakumullah, doa Nabi Ibrahim banyak sekali. Saya ambilkan satu lagi contoh. Doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40, yaitu surat ke-14 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a punya arti yang sangat jauh. Coba kita lihat. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang ahli sholat. Ternyata Nabi Ibrahim itu mintanya itu ahli sholat. Dan wa min dzurriyyati juga keturunan anak-anak. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah, di samping beliau sendiri juga keturunannya agar dijadikan orang yang ahli sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, perkenankan doa-doaku. Akhirnya para jamaah rahimakumullah, ternyata kita lihat dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya anak yang bernama Ismail dan Ishak, yang dua-duanya menjadi seorang nabi.
Dan akhirnya Nabi Ismail ini juga punya keturunan sampai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ishak itu kemudian punya anak para jamaah yang bernama Yakub. Berarti Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi lagi. Inilah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Yakub seorang nabi punya anak lagi yang bernama Yusuf. Dan Yusuf ini adalah cicitnya secara langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan menjadi seorang nabi lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu menjadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli salat juga anak-anak dan keturunan kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga prioritas utama dalam hidup itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kita, bacaan Quran kita, infak kita, sedekah kita, ibadah kita, semuanya ini adalah kewajiban kita, termasuk diantaranya ibadah ini tidak hanya kewajiban, tetapi kebutuhan kita semuanya. Dan di samping kebutuhan, maka ibadah ini adalah bentuk ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai misi selalu berada di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan menuju pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qur bifir wa anta khairur rahim. Alhamdulillah والذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Hai orang yang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu berbicara dengan bicara yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza, sungguh mereka akan dapat kemenangan, faza fauzan adzima, kemenangan yang sangat agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu, setiap diri kita memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan yu'afi nama kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa orang-orang yang beriman, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bapak dan ibu kami, kasihani mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihi aku waktu kecil, ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran-Mu, ya Allah.
Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu kelihatan benar bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu kelihatan batil bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari kebatilan itu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istijabah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli salat, ya Allah. Juga keturunan anak-anak kami seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah kekayaan ilmu kepada kami, ya Allah. Ketinggian budi pekerti, ya Allah. Angkatlah kami dengan takwa, baguskan kami dengan kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan badan kami, kesehatan pendengaran kami, dan kesehatan penglihatan kami. Allahumma aghnini bil ilmi, wa zayyani bil hilmi, wa akramani bit taqwa, wa jamal bil afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal bahr mutaqia was sadaid wal mikhat ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hasa wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.